Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisya Mahfudah dengan NIM 2005-1204012 dari Prodi Teknik Informatika 2020B. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian jaringan yang berada pada ruang tata usaha di SMA Negeri 1 Mangilan. Di sini saya buat skema jaringannya seperti berikut. Di sini membutuhkan dua router 1 dan router 2, kemudian 3 buah switch, dan masing-masing switch-nya disambungkan oleh 3 PC. Jadi totalnya ada 9 PC. Nah, untuk yang pertama, setelah semuanya tersambung antara PC dan switch ke router, langsung kita setting pada bagian router. Untuk router yang pertama, masuk ke config, kemudian untuk pas Ethernet 0, ini untuk IP configuration-nya pada IP address-nya saya tuliskan 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Dan untuk port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan. Kemudian masuk ke file Ethernet 1. Di sini untuk IP address-nya saya tuliskan 192.168.1.126. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk file statusnya jangan lupa untuk di-on-kan. Kemudian yang ketiga kita setting pada serial 2. Di serial 2 ini pada IP address-nya saya tuliskan 12.12.12.12.1. Dan untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk file statusnya juga di-on-kan. Nah, setelah menyeting router 1, kita setting pada router yang kedua. Masuk ke config, lalu pada fast Ethernet 0, ini pada IP configuration, di IP address-nya saya tuliskan 192.168.1.254. Dan untuk subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.128. Untuk port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan. Nah, pada router 2 ini, pada pas Ethernet 1-nya tidak perlu diisi, karena di router 2 hanya menyambung pada satu switch saja. Jadi langsung masuk ke serial 2. Di serial 2 ini port satunya di-on-kan, lalu pada IP configuration, di IP address-nya, yaitu saya tuliskan 12.12.12.1, dan untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, setelah menyeting pada router 1 dan router 2, kita setting pada masing-masing PC dari PC 1 sampai ke PC 9. Untuk yang pertama, kita setting dulu pada PC 1, masuk ke PC 1, lalu masuk ke desktop, IP configuration. Di sini untuk IP address-nya saya tuliskan 192.168.1.12.1. Dan untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. Sedangkan untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.62. Kemudian selanjutnya masuk ke PC yang kedua. Masuk ke desktop, lalu IP configuration. Untuk IP address-nya di sini saya tuliskan 192.168.12.2. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Dan untuk gateway-nya sama pada PC yang pertama tadi, yaitu 198.162.1.62. Lalu setting pada PC yang ketiga. Di PC yang ketiga ini, masuk ke desktop, IP configuration, untuk IP address-nya yaitu 192.168.12.3. Dan untuk subnet mask-nya sama dengan PC 2 dan 1, yaitu 255.255 dan 255 dan 192. Kemudian untuk gateway-nya juga tidak berubah, tetap 192.168.1.62. Nah, kemudian kita setting pada PC 4, 5, dan 6 yang menyambung pada switch yang kedua. Pada PC 4, masuk ke desktop, lalu IP configuration. Untuk IP address-nya di sini saya tuliskan 192.168.12.65. Kemudian untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192.
Kemudian untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.126. Nah, setelah itu lanjut pada PC yang kelima. Masuk ke desktop, lalu IP configuration. Untuk IP address-nya saya tuliskan 192.168.12.66. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.126. Lanjut pada PC yang ke-6. Masuk ke desktop, lalu IP configuration. Untuk IP address-nya di PC yang ke-6 ini saya tuliskan 192.168.12.67. Kemudian untuk subnet mask-nya sama, yaitu 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.62. Kemudian lanjut pada PC yang ke-7, 8, dan 9 yang menyambung pada switch 3. Di PC yang ke-7, untuk ke desktop, lalu IP configuration, di sini IP address-nya saya tuliskan 192.168.12.151, dan untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.254. Kemudian lanjut pada PC yang ke-8. Masuk ke desktop, lalu IP configuration. Untuk IP address-nya saya tuliskan 192.168.12.152. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.128. Kemudian pada default gateway-nya yaitu 192.168.1.254. Nah, kemudian setelah kita menyeting masing-masing PC dan juga routernya, kita langsung melakukan simulasi. Masuk ke simulation, lalu show unknown, kemudian edit filter. Di sini kita tentang pada bagian ARP saja. Nah, setelah itu kita langsung mengirimkan add symbol PDU. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Simbol PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita jalankan, kita next, masuk ke switch 1, kemudian dari switch 1 ini dikirimkan ke PC 2, PC 3, dan dan router 1. Namun di sini ada tanda silang pada PC 3 dan router 1 karena memang simbol PDU-nya tadi ditujukan pada PC 2. Jadi untuk router 1 dan PC 3 tidak dapat menerima. Kemudian kita next lagi. Di sini langsung dikirimkan kembali PC 2 menuju PC 1 dan diterima kembali ke PC 1. Simulasi berhasil. Kita delete, kita coba lagi add symbol PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita jalankan, next, masuk ke switch 1, dari switch 1 dikirimkan ke PC 2, router 1, dan PC 3. Namun di PC 2 dan router 1 dapat menerima karena memang tujuan awalnya hanya ke PC 3. Kita next lagi, dari PC 3 dikirimkan kembali ke switch 1, lalu dari switch 1 dikirimkan kembali ke PC 1. Kita delete, kita coba dari PC 3 ke PC 2. Add symbol PDU dari PC 3 ke PC 2. Kita next. Di sini PC 3 mengirimkan ke switch 1. Nah, di sini dari switch 1 dikirimkan ke PC 1, PC 2, dan router 1. Namun di PC 1 dan router 1 tidak menerima karena tujuan awalnya ke PC 2. Kita next. Kita akan mengirimkan kembali dari PC 2 menuju ke PC 3. Dan sudah diterima oleh PC 3. Kita delete lagi. Sekarang kita coba pada PC 4, PC 5, dan PC 6. Kita coba sampel PDU dari PC 4 ke PC 5. Kita next. Masuk ke switch 2. Dari switch 2 masuk dikirimkan ke PC 5, PC 6, dan router 1. Namun di router 1 dan PC 6 ini ada tanda silang untuk tidak dapat menerima karena memang
Tadi tujuan awalnya hanya ke PC 5. Kita next. Kemudian kita kirimkan kembali dari PC 5 menuju PC 4 melewati switch 2. Nah, kita delete. Sekarang kita coba eksempel PDU dari PC 4 ke PC 6. Kita next. Dikirimkan ke switch 2, kemudian dari switch 2 disebar ke router 1, PC 6, dan PC 5. Namun yang hanya dapat menerima ke PC 6 karena memang tujuannya hanya ke PC 6. Kita next, dari PC 6, kita akan kirimkan kembali menuju PC 4. Dan kita delete, kita coba lagi, kita XML PDU dari PC 6 ke PC 5. Kita jalankan menuju switch 2, kemudian dari switch 2 disebar ke router 1, PC 4, dan juga PC 5. Namun hanya yang menerima hanya PC 5 karena memang tujuan awalnya hanya ke PC 5. Kita next lagi, dari PC 5 kita akan kirimkan kembali menuju PC 6 melewati switch 2, lalu dikirimkan ke PC 6. Kita delete. Nah, setelah itu kita akan coba pada PC 9, PC 7, dan PC 8 yang tersambung pada switch 3. Eksempel PDU dari PC 7 ke PC 8. Kita next. Dari PC 7 menuju switch 3. Dari switch 3 disebar ke router 2, PC 9, dan PC 8. Di sini ada tanda X, itu berarti router 2 dan PC 9 tidak dapat menerima. Sedangkan yang PC 8 menerima karena memang tujuan awalnya tadi dari PC 7 menuju PC 8. Kita next lagi, dari PC 8 akan dikirimkan kembali menuju ke PC 7. Sekarang kita delete, kemudian kita coba kembali dari PC 7 menuju ke PC 9. Kita next, dari PC 7 menuju switch 3, kemudian dari switch 3 disebar ke router 2, PC 9, dan PC 8. Di sini dilihat bahwa hanya PC 9 yang dapat menerima, karena tujuan dari PC 7 adalah PC 9. Kemudian kita next, kita masuk lagi ke switch 3, dan dikirimkan kembali menuju PC 7. Kita delete. Kemudian untuk yang terakhir, kita XML PDU dari PC 9 menuju PC 8. Kita next. Masuk ke switch 3, dari switch 3 disebar ke router 2, PC 7, dan PC 8. Dan di sini yang menerima hanya PC 8, sedangkan router 2 dan PC 7 tidak dapat menerima karena tujuan awalnya hanya ke PC 8. Kita next lagi, dikirimkan kembali ke switch 3, lalu dari switch 3 dikirimkan kembali ke PC 9, dan diterima dan berhasil. Kita delete. Nah, setelah itu kita kembali ke mode real time. Setelah itu kita akan melakukan reset pada masing-masing PC. Kita akan melakukan penelusuran. Kita masuk ke PC 1, masuk ke desktop, lalu command prompt. Di sini kita tuliskan reset, lalu IP dari PC 2, yaitu 192.168.12.2. Dan kita enter. Nah, di sini berhasil menuju ke PC 2. Kemudian kita coba lagi reset. Kita tuliskan IP dari PC 3, yaitu 192.168.12.3. Kita enter, di sini juga berhasil sampai pada PC yang ketiga. Kemudian kita coba melakukan penelusuran di PC 4. PC 4, kita masuk ke desktop, lalu command prompt. Nah, di sini kita tuliskan reset. Kita masukkan IP dari PC yang kelima, yaitu 192.168.12.66. Kita enter. Nah, di sini juga berhasil create complete, sampai pada ini adalah data IP dari PC 5. Dan kita coba lagi reset. Kita tuliskan IP pada PC 6, yaitu 192.168.12.67. Kita enter. Di sini test complete, dan
dan muncul data IP dari PC 6. Kemudian kita coba di PC yang ke-7. Masuk ke desktop, lalu command prompt, kita tuliskan tracer, kemudian kita ketikkan IP dari PC ke-8, yaitu 192.168.12.152. Kita enter, di sini thread juga complete, terdapat data IP dari PC ke-8. Kemudian kita coba yang terakhir, tracer, kita ketikkan IP dari PC 9, yaitu 192.168.12.153. Kita enter, thread juga complete. Di sini terdapat data IP dari PC 9. Nah, sekian simulasi ruang TU dari SMA 199. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.